Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, suara gemuruh terus terdengar. Dan gelombang udara yang dahsyat menyapu menyebabkan seluruh dunia terguncang. Hutan di bawah hancur saat ini dan berubah menjadi reruntuhan. Di puncak gunung yang awalnya rusak menjadi rata seluruhnya dalam sekejap. Di tanah, retakan yang mengejutkan menyebar hingga radius ribuan kaki. Orang-orang yang menjauh satu sama lain melihat pemandangan itu dengan ngeri. Dan wajahnya dengan penuh ekspresi ngeri. Bahkan praktisi Rana Juding tingkat 8 akan kesulitan bertahan dari ledakan sebesar ini. Memikirkan hal ini, orang-orang dari iblis hitam terlihat pucat. Jika itu masalahnya, bukankah nyawa Ya Hong Ye dalam bahaya? Buntut dari ledakan terus berlanjut dan setelah berlangsung lama akhirnya menjadi tenang. Semua orang buru-buru melihat ke atas dan menghela nafas dingin. Dan ekspresi ngeri mereka menjadi lebih kuat. Semua gunung dan hutan rata dengan tanah dalam ledakan yang mengejutkan itu. Kedua orang itu, Udazi mendongak dan langsung terkejut. Pada saat ini, di hadapannya ada sosok tubuh berlumuran darah. Semua anggota tubuhnya terbuka dan ada bekas luka yang saling bersilangan. Dan aliran darah mengalir keluar. Menetes terus-menerus. Ya Hong Ye, mata Budazi penuh ketakutan. Benda yang bukan manusia atau hantu ini sebenarnya adalah Ya Hong Ye. Itu, sebelum dia sempat bereaksi, pupil matanya langsung mengecil. Karena dia melihat sosok familiar di hadapan Yang Hoye. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Chu Guangsheng. Mengapa tidak ada yang terluka dengan anak ini? Pada saat ini, tidak hanya Budalsi, tetapi juga lainnya terlihat tidak percaya. Awalnya, mereka mengira Chu Guangsheng berada di pusat ledakan akan mati. Namun, pemandangan di depan mereka berada di luar imajinasi semua orang. Apakah itu platform teratai? Beberapa orang melihat ke bawah dan melihat platform teratai di bawah Chu Guangsheng. Penampilan platform teratai sangat biasa dan sepertinya diukir dari batu biasa. Tapi plafon teratai yang tampak biasa ini memancarkan gelombang cahaya aneh, melindungi Chu Guangsheng dan menghalangi gelombang ledakan kejutan. Ini adalah kedudukan tertinggi tanah suci yang murni. Pupil Budazi menyusut saat berkata dengan kaget. Bagaimana harta langka dari tanah suci yang murni bisa muncul di sini? Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba melihat ke kejauhan dan melihat sekelompok sosok bergegas menuju tempat itu. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa pemimpin orang ini adalah seorang wanita. Dan penampilannya sangat cantik. Wanita tersebut memiliki sosok yang seksi dan kulitnya sebening kristal. Meski tidak sengaja memperlihatkannya, namun ia memancarkan pesona yang luar biasa. Gadis suci dari tanah suci murni. Kata Budasi dengan ekspresi kusam di wajahnya. Mengapa gadis suci ini muncul di sini? Saat ini, bukan hanya dia, tapi semua orang yang hadir juga tercengang. Wanita ini terbang melintasi langit dan muncul tepat di depan Chu Guangsheng. Mata mereka bertemu, dan keduanya tertegun sejenak. Aku tidak menyangka akan diselamatkan olehmu. Chu Guangsheng tersenyum, tapi di balik ekspresinya yang tampak polos, ada semacam kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat terakhir itu, jika bukan karena kemunculan platform teratai yang tiba-tiba untuk melindunginya, saat ini tubuhnya sudah pasti lama hilang.
Liu Fei mengerutkan bibir merahnya dan tampak seperti hendak menangis. Dia mengulurkan telapak tangannya yang gemetar menyentuh sisi wajah Cu Kuangseng dan berkata dengan nada yang lebih tercekat, "Kamu tahu aku ada di sini. Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu dikejar?" Dia memegang tangan giok lembut Liu Fei dengan telapak tangannya, lalu tersenyum lembut tapi tidak banyak berbicara. Melihat penampilannya, Liu Fei tampak sedih dan air matanya mengalir di pipinya. Dia mengerti bahwa dia takut melibatkannya. Liu Fei menangkan gejolak di hatinya dan tersenyum lembut lalu berkata, "Kamu harus mendapatkan kembali kekuatanmu di atas takhta lebih dulu. Aku akan melakukan sesuatu." Liu Fei berdiri di udara, dan ketika dia menoleh untuk melihat Yao Hongye di depannya, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi sangat dingin. "Beraninya kamu memukul laki-lakiku." Sebuah suara dingin penuh dengan niat membunuh yang kuat bergema di seluruh dunia. Tiba-tiba, ekspresi wajah banyak orang menjadi tertegun. Di antaranya, khususnya yang berasal dari tanah suci murni. Mereka saling berpandangan. Sejak kapan gadis suci itu memiliki seorang laki-laki? Bagaimana ini mungkin? Liang Wuyue tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya, dan akhirnya tersenyum masam. Kini, dia akhirnya mengerti mengapa gadis suci itu masih bergeming di hadapan begitu banyak jenius yang luar biasa. Ternyata, bunga terkenal itu sudah punya pemilik. Liang Wuye menggelengkan kepalanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Cu Kuangseng. Di atas tata dengan ekspresi yang sedikit rumit. Bahkan, dengan harga dirinya, dia harus mengakui bahwa pemuda yang memiliki hubungan tidak biasa dengan gadis suci ini membuatnya sangat ketakutan. Lagi pula, dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang dengan begitu banyak orang kuat yang mengejarnya. Dan di antara tatapan takjub yang tak terhitung jumlahnya, mata cantik Liu Fei bersinar. Dan gerakan tubuhnya yang halus, dia muncul di depan Yao Hongye. "Apakah kamu yang memukul laki-lakiku?" katanya dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, ekspresi ketakutan terlihat di wajah Yao Hongye. Jika dia dalam kondisi fit dan kekuatannya secara alami tidak akan terlalu takut pada gadis suci tanah murni saat ini. Tapi sekarang, ditampar saja di pantatnya, dia pasti tidak bisa lari. Jadi di bawah tatapan tertegun, Yao Hongye berbalik dan lari. Berlari secepat yang dia bisa. "Hentikan dia!" Di saat yang sama, Yang Hongye berteriak dengan tajam. Mendengar ini, ekspresi Ho Jian dan orang lainnya dari alam iblis hitam berubah. Lalu mereka menggertakkan gigi dan bergegas mendekat. "Kamu tidak bisa pergi mengganggu perbuatan baik gadis suci itu." Liang Wuye tersenyum ringan dan memimpin orang-orang dari tanah suci murni untuk menghentikannya. Melihat ini, Ho Jian tampak muram. Dan kemudian dia menatap Budasi, makna di matanya sudah jelas. Namun, Budasi menutup mata terhadap pandangannya. Bukan karena dia tidak mau membantu, namun sebelum datang, Buddha telah memperingatkan mereka untuk tidak berkonflik dengan murid tanah suci. Terlebih lagi, meskipun ditambahkan, akan sulit untuk menembus penghalang Liang Wuye dan lainnya. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia hanya bisa memilih untuk mengorbankan Yao Hongye. Pada saat ini, teriakan melengking terdengar. Liu Fei melambaikan tangannya, dan bau darah merah keluar dari lengan bajunya, dan melingkar di pinggang Yao Hongye.
Saat berikutnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan jatuh dengan keras. Adegan ini membuat hati banyak orang bergetar. Sebuah batu setinggi 100 kaki langsung hancur ditimpa tubuh Hong Ye. Hati banyak orang gemetar saat mereka menyaksikannya. Wanita ini terlalu kejam dan serangannya lebih ganas dibandingkan pria. Suara keras datang satu demi satu, membuat kelopak mata semua orang terbelalak. Sudut mulut Liang Wuyue bergerak-gerak. Di kuil, gadis suci itu dapat digambarkan sebagai orang yang pendiam, jarang mengambil tindakan sesama sekali. Tapi pemandangan di depannya, apakah ini membuat Yongye mati? Ini terlalu sulit. Dia merasa sangat terdiam tentang hal ini. Begitu seorang wanita mengamuk, itu sangat menakutkan. Di atas takhta, Chu Guangsheng melihat segala sesuatu di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia tidak berniat menghentikan. Lagi pula, sebelum itu orang ini telah memaksanya ke dalam situasi berbahaya dan hampir menyebabkan dia mati di sini. Aku tidak percaya rubah betina ini sama gilanya denganku. Dia menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Liang Wuyue. Dia melihat senyuman di bibirnya dan kemudian melihat gadis suci yang melarikan diri di kejauhan dan tidak bisa menahan gemetar. Dia sekarang mengerti mengapa keduanya menjadi pasangan muda. Ternyata rasa konsistennya banget. Di kejauhan, Hong Ye terlempar secara acak seperti karung pasir. Pada akhirnya, nafasnya menjadi sangat lemah, sehingga dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menangkis kesakitan. Melihat ini, Liang Wuyue buru-buru bergegas dan berkata kepada Liu Fei yang marah, "Gadis suci, jika Yang Hoye benar-benar mati di sini, itu tidak akan baik untuk tanah suci murni kita." Mendengar ini, wajah cantik Liu Fei itu tetap acuh. Dengan lambaian tangannya, Hong Ye jatuh lagi ke tanah, membuat lubang yang dalam. Dia menoleh, menatap Liang Wuyue, lalu menatap Buddha Xi dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, "Saya ingin membunuh semua orang di sini." Setelah mendengar ini, Liang Wuyue menjadi panik. Gadis suci ini cukup gila untuk membela laki-lakinya. Jika orang-orang ini mati di sini, pasti akan menyebabkan perang antara tanah suci murni dengan gunung Buddha dan alam iblis hitam. Gadis suci, tenanglah. Liang Wuyue diam-diam menyeka keringat dingin. Dia sangat takut kalau gadis suci itu akan marah dan menimbulkan masalah. "Ayo pergi." Chu Guangsheng terbang dan berkata dengan sedikit pucat. "Membiarkan mereka pergi begitu saja?" tanya Liu Fei sambil menatap Buddha Xi dan yang lainnya dengan mata dingin. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum dan berkata, "Terserah pada pria untuk menyelesaikan keluhan mereka sendiri." Liu Fei mengerutkan bibir merahnya dan sedikit keengganan di matanya yang cantik. Orang-orang ini hampir membuat laki-lakinya mati, dan bahkan jika mereka dibunuh, dia tidak akan puas. Tapi sekarang, meskipun Chu Guangsheng mengatakan ini, dia hanya bisa menyerah. "Semuanya terserah padamu." Liu Fei tersenyum. Mendengar ini, Chu Guangsheng tersenyum tipis, namun ada kilatan dingin di matanya. Dia dapat memilih untuk membiarkan orang-orang ini pergi sementara, karena dia mempertimbangkan identitas wanitanya. Tapi ini tidak berarti dia akan berbelas kasihan jika kita bertemu dengannya di masa depan. Melihat ini, Liang Wuyue di samping juga diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, gadis suci itu terbujuk. Jika dia melanjutkan, sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan terjadi.
Namun saat ini, senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Liu Fei, yang membuat Liang Wuyue merasa firasat buruk di hatinya. Tanganku masih sedikit gatal, jadi biarkan aku melemparkan orang ini kepadamu. Dia mengangkat tangannya dan membuat busur panjang di udara, dan Yang Hoye jatuh dengan keras ke tanah. Kekuatan jatuh ini sengaja ditingkatkan, jadi Yang Hoye memuntahkan seteguk darah besar dan memutar matanya. Tidak tahu apakah dia bisa hidup atau mati. Ayo pergi, Liu Fei bertepuk tangan sambil tersenyum. Namun meskipun senyumannya seperti ini terlihat biasa, tapi di mata orang-orang tanah suci murni tetap saja membuat hati mereka bergetar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh main-main dengan wanita, terutama gadis suci yang sedang marah. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Cukuangseng berbalik dan terbang ke kejauhan. Sekarang hanya ada sedikit tempat bagus di sekujur tubuhnya. Dia perlu istirahat sebentar sebelum bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Ayo pergi, melihat gadis suci yang tidak sabar untuk mengikuti. Liang Wuye tersenyum pahit dan kemudian memimpin orang-orang dari tanah suci murni untuk segera mengikuti. Setelah mereka pergi, baru pada saat itu orang-orang dari alam iblis hitam dan gunung Buddha berani melangkah maju untuk memeriksa luka-luka Huya Hongye. Apakah dia bisa bertahan atau tidak? Tergantung takdirnya. Buddhaji menggelengkan kepalanya dan meminta orang-orang di alam iblis hitam untuk membawa Yang Hoye meninggalkan tempat ini. Perjalanan ke sekte 4 orang suci ini akan sangat meriah. Dia melirik ke arah kepergian Cukuangseng dan yang lainnya, dan berkata dengan mata berbinar. Orang awam mungkin berpikir bahwa dia adalah orang terkuat di Gunung Buddha. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia bukanlah orang yang terkuat. Dan hal yang sama juga berlaku untuk alam iblis hitam. Ini seperti tanah suci murni. Tidak banyak orang yang bisa menandingi gadis suci. Dengan pemikiran ini terlintas di benaknya, dia berbalik dan pergi tanpa niat untuk tinggal lebih lama. Selama periode ini, mari kita istirahat di depan. Liang Wuye terbang dan berkata kepada gadis suci. Mendengar ini, Liu Fei tersenyum tipis dan menatap Cukuangseng. Melihat ini, Cukuangseng melambaikan tangannya dan bergerak ke depan. Liang Wuye, orang-orang kuat dari tanah suci murni, melihat semua ini dengan sedikit keheranan. Dan mau tidak mau merasakan kecemburuan di dalam hati mereka. Seorang pria membuat wanita sombong seperti gadis suci berperilaku baik dan patuh. Jika hal ini disebarkan kembali ke tanah suci murni, pasti akan menimbulkan keributan. Diperkirakan Cukuangseng ini akan dibunuh hidup-hidup dengan tatapan cemburu. Bagaimanapun, gadis suci adalah yang membuat kagum semua orang di tanah suci murni. Saya tidak tahu berapa banyak generasi muda berbakat yang terpikat padanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Liang Wuye mengikuti di dalam gua. Cukuangseng duduk dengan tenang di singgasana, dan gumpalan cahaya aneh terpancar darinya, dan akhirnya mengikuti nafas dan mengalir ke tubuhnya. Setelah sekian lama, matanya perlahan terbuka, dan tampil hasilnya yang pucat digantikan warna kemerahan. Sudah sembuh? Liu Fei yang menunggu tenang di samping bertanya dengan gembira dengan mata yang indah. Hampir sembuh total, kata Cukuangseng sambil tersenyum. Dia melihat tahta Dharma di bawahnya, matanya penuh dengan kejutan. Hal ini sangat aneh. Dalam beberapa hari, dia tidak hanya memulihkan setengah dari kekuatannya, tetapi semua luka di tubuhnya juga sembuh tanpa meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Ini adalah harta karun kuil, dan saya bahkan belum menggunakannya. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya. Ah, apa yang kamu katakan? Membiarkanku menggunakan sekali. Terima kasih,